yang tentu melampaui apa yang sudah dilakukan, yaitu perancangan rasional ya atau konvensional. Nah sekarang kita coba ini sebenarnya agak ini ya, hampir sama dengan ada pendekatan heuristik ini ya. Jadi recording in progress. Ini dua pendekatan yang apa ya, cukup lama juga sebenarnya, karena justru ini hampir apa ya, ini mundur dulu gitu, soalnya ini mundur sebuah strategi perancangan yang apa heuristik itu, ini kan penyelidikan oleh diri sendiri gitu ya. Jadi soalnya pendekatan, artinya setiap perancangan pun akan melakukan ini gitu ya, semacam apa pendekatan yang apa berdasarkan berbasis pada riset ya, tetapi tidak hanya semata-mata sistematik rasional seperti yang pendekatan sistem gitu ya, tetapi pendekatan yang juga menyangkut apa intuitif gitu ya. Udah ini terlihat ininya Bu? Udah ya. Jadi ada buku dari Blankenberger ya, Benjamin Blankenberger, bagaimana mengembangkan metode desain untuk arsitektur itu ya. Nah ini salah satu yang dikembangkan adalah disebut pendekatan heuristik, dan ini maksudnya bermula tadi dari pendekatan klasik ya, karena ini mulai dari pemikiran Plato, bahkan pemikiran apa, Anda tahu filsuf apa Plato ya, filsuf Yunani klasik itu tentang teori bentuk gitu ya. Nah teori bentuk dari Plato ini kan apa namanya, memandang gitu ya material yang fisik gitu ya, material yang ya kalau dalam skala makro material di dunia atau dalam konteks arsitektur itu material arsitektur gitu ya, itu kan memberi efek sensasi ya, memberi efek sensasi yang tadi, sensasi yang ketika di indera, maksudnya ya, ketika di indera kan ya tidak semata-mata menjadi sesuatu yang fisik ya, jadi sentuhan, kemudian visual, terus apalagi ya bunyi ya, pendengaran, itu kan memang dia bersifat fisik gitu ya, tetapi juga itu kan menghasilkan sensasi yang masuk ke dalam intuitif gitu ya, sehingga dari yang material world itu, yang fisik itu kan kita olah menjadi sesuatu yang juga menjadi bentuk yang non bersifat material ya, non material gitu. Ya, dan itu kan sama seperti fenomenologi kemarin ya, persepsi orang terhadap benda itu kan berbeda-beda gitu kan. Ya, karena itu Anda ketika memahami klien, memahami apa pengguna itu juga harus memahami latar-latar pengalaman dia lah dalam pendidikan dan sebagainya gitu, sehingga persepsi dia, kita memahami persepsi dia tentang material, tentang ruang dan sebagainya itu ya. Ya, jadi kan kalau semata-mata fisik mah ya kita kan melihat ya baja sebagai baja ya, kemudian apa kayu sebagai kayu gitu ya. Tetapi kita tahu bahwa baja dan kayu sama-sama keras ya, tetapi efek yang ditimbulkan kan berbeda gitu ya. Kalau baja bahkan terkesan dingin gitu ya, karakter itu kan dingin ya, sementara kayu sama-sama keras tapi kan kesannya lebih lembut gitu ya, material alam lembut, itu yang apa namanya, diolah ya, sehingga kita harus memahami karakteristik material itu gitu ya. Paham nggak Pak? Intinya kita harus memahami karakter material yang bisa tingkat kekerasannya sama misalnya, atau tingkat kelembutannya sama,
bunyi yang sama tetapi menimbulkan efek berbeda gitu kan. Ya, dan itu tergantung pada pengalaman, tergantung pada usia ya, bahkan gender juga itu bisa berbeda gitu ya. Termasuk ya pengalaman ya. Nah, karena itu Anda sebagai arsitek harus memahami dunia material itu tidak semata-mata ansih, sesuatu yang physically gitu ya, tetapi sesuatu yang menimbulkan sensasi, yang tadi menimbulkan karakteristik ya, dan dan itu harus dipahami ya ketika kita melakukan perancangan gitu ya. Nah, ada garis ini Bapak di bawah ini, lihat ini kerangka berpikir yang dikembangkan oleh Plato ya ketika dia melakukan memahami ya, pemahaman terhadap material ya. Pertama ini gambaran umumnya, image dulu ya, gitu yang kita tangkap secara indrawi kan kita ya. Ya, yang kita tangkap kan sesuatu yang indra ya, tidak ujuk-ujuk sesuatu yang di luar indrawi ya. Artinya indra itu kan ada kita melihat aspek visual ya dengan mata kita mendengar bunyi dengan telinga kita ya, dan bunyi telinga kita kan ada batas-batas ya, ada batas kekuatan desimal yang bisa kita tempuh. Mata juga sama, ada batas-batas indrawi yang harus kita ya jauh, dekat dan sebagainya, itu ada batasan. Keras lembut juga ada batasan ya, bunyi bising itu. Nah, kemudian apa lagi? Penciuman ya. Ya bau, penciuman, kemudian apa lagi? Taktil, perabaan ya, tekstur kan, tekstur. Ya mungkin kecuali pengecapan ya, lidah saya kira yang tidak digunakan di dalam arsitektur. Nah, itu yang harus kita observasi Pak ya, kita pahami gitu ya, pemahaman terhadap material yang digunakan, terhadap pengolahan nanti, tidak material itu kan diolah itu ya, bagaimana kita mengolah bunyi kan, ada gemercik air ya, kesiur angin kan, kita mengolah kalau visual aspek bayangan ya, kita aspek tekstur, lalu mengolah tekstur ketika juga kita olah untuk apa misalnya tangga ya, supaya tidak licin, atau di toilet dan sebagainya, itu kita observasi sehingga kita bisa melakukan hipotesis dugaan gitu ya. Juga itu tadi seperti apa sih karakternya, sehingga ketika bisa memahami ya prinsip di dalam dunia material itu, sehingga itu yang kemudian kita gunakan untuk Recording in progress. perancangan heuristik ini Pak ya. Nah, perancangan heuristik ini yang pertama kali dilakukan oleh